Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tugas kami pendekar karakter dengan teori keadilan yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari yang pertama Malini BP 180313, 2 Mihi Junia Putri 180314, Rahul BP 180320, dan terakhir Leo Munandar Laiya BP 180311. Teori keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukannya sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut, berarti ketidakadilan. Baik, segini saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam keadilan. Yang pertama yaitu keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang telah menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Berikutnya yaitu keadilan kreatif. Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu keadilan protektif. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Selanjutnya yaitu keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Yang terakhir yaitu keadilan vindikatif. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat dari keadilan. Manfaat dari keadilan ada 3. Yang pertama, mencegah perpecahan. Yang kedua, memudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, mengurangi kecemburuan sosial. Yang pertama, mencegah perpecahan. Sikap adil memang umum dilakukan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial di mana mereka tidak bisa hidup tanpa perilaku sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi, ada risiko perpecahan yang bisa muncul akibat tidak adanya keadilan. Yang kedua, memudahkan segala urusan. Siapa sih yang tidak ingin urusannya dipermudah? Inilah manfaat bersikap adil kedua yang harus diketahui. Orang adil biasanya membagikan atau mendelegasi beban pekerjaan sesuai dengan porsinya, sehingga tidak ada penyimpangan atau protes terhadap beban yang ditanggung. Yang ketiga, mengurangi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial biasanya terjadi karena adanya lapisan masyarakat yang mendapatkan hak yang tidak seharusnya. Inilah alasan mengapa seseorang pemimpin harus mempraktekkan keadilan dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malini.
Saya akan menjelaskan keadilan menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori keadilan menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua yaitu teori keadilan menurut Aristoteles. Dalam karyanya yang berjudul Etika, Nicomachean menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum polis pada waktu itu tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan ini dan bersifat umum. Yang ketiga yaitu teori keadilan menurut Rousseau. Rousseau melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Yang keempat yaitu teori keadilan Han Kelsen. Menurut Han Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.